Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kawan-kawan semuanya, ada kabar gembira bagi kawan-kawan yang baru lulus kuliah dan ingin menjadi guru yang profesional. Nah, PPG Prajabatan sekarang sudah dibuka sebagai upaya mengakselerasi pemenuhan kebutuhan guru pada beberapa bidang studi jenjang sekolah dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK kembali membuka pendaftaran Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG Prajabatan untuk gelombang 3 tahun 2023. Nah, pendaftarannya sudah dimulai sejak tanggal 25 Oktober dan akan berakhir tanggal 12 November 2023. Ingat, pendaftarannya adalah tanggal 25 Oktober sampai 12 November 2023. Untuk biaya dari pendidikan PPG Prajabatan ini, biayanya adalah gratis ya. Sekali lagi, biayanya gratis selama 2 semester. Kemudian kira-kira berapakah beban SKS yang harus ditempuh selama 2 semester? Untuk beban SKS yang harus ditempuh selama 2 semester kurang lebih ada 38 SKS. Terdiri dari 32 SKS untuk mata kuliah inti, 4 SKS untuk mata kuliah selektif, dan 2 SKS untuk mata kuliah elektif. Nah, program PPG Prajabatan ini adalah program pendidikan profesi untuk mencetak generasi baru guru Indonesia yang ingin menjadi guru profesional, berkomitmen menjadi teladan, kemudian mencintai profesi guru, dan mau belajar sepanjang hayat. Program ini ditujukan untuk lulusan sarjana, sarjana terapan, maupun diploma 4, baik itu dari jurusan pendidikan maupun non-kependidikan, agar calon guru mendapatkan sertifikat pendidikan, sertifikat pendidik. Jadi, bagi kalian yang nanti mengikuti program PPG Prajabatan ini, kalian semua akan mendapatkan sertifikat pendidik. Adapun visi atau tujuan PPG Prajabatan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas, sehingga layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, sebagai informasi bahwa angka kekosongan guru pada tahun 2023 itu masih sangat banyak. Dan tercatat masih sekitar kurang lebih ada 54.000 kekosongan formasi yang telah dibuka oleh pemerintah daerah pada rekrutmen ASN P3K tahun 2023. Ditambah lagi dengan adanya angka pensiun pada tahun 2024 kurang lebih sebanyak 69.735. Sehingga dari Kemendikbudristek membuka pendaftaran program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Nah, pada pendaftaran gelombang ketiga ini, Kemendikbudristek memperluas linearitas pada prodi PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Dengan tetap tentunya mempertimbangkan keterkaitan keilmuan yang ada. Nah, hal ini diputuskan karena untuk mempertimbangkan kekosongan guru terbesar kurang lebih 12% itu terjadi pada jenjang sekolah dasar atau SD.
Kemendikbudristek senantiasa berkomitmen ya. Jadi dalam hal ini Kemendikbudristek berkomitmen untuk mendukung penyediaan guru untuk memenuhi kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan melalui program PPG Prajabatan. Nah, lulusan PPG Prajabatan itu berkesempatan untuk berkarir sebagai guru aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K atau ASN P3K, dan juga bisa berkarir sebagai guru tetap yayasan. Adapun lulusan PPG Prajabatan ini akan diproyeksikan dan diprioritaskan untuk mengisi kekosongan guru dan juga untuk mengganti guru yang pensiun. Nah, Kemendikbudristek dalam hal ini terus berjuang agar anak-anak Indonesia mendapatkan guru-guru terbaik. Nah, kawan-kawan semuanya, apa saja yang menjadi persyaratan pendaftaran PPG Prajabatan ini, dan bidang studi apa saja yang dibutuhkan serta yang linier, kemudian bagaimana tahap seleksinya, serta bagaimana tata cara pendaftarannya, simak terus videonya sampai selesai. Jangan skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, nanti pada video ini juga akan saya sampaikan, akan saya berikan link info lengkapnya termasuk linearitasnya untuk pendaftaran PPG Prajabatan ini. Nah, nanti teman-teman apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Yang pertama, seperti biasa, warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik dan Simpatika. Yang ketiga, berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Kemudian yang keempat, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti atau terdata pada basis unit data, unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Jadi bagi teman-teman yang lulusan luar negeri itu bisa ikut mendaftar. Kemudian yang kelima adalah memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,00. Yang keenam, memiliki syarat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, itu biasanya diserahkan pada saat lapor diri nanti. Kemudian memiliki surat keterangan berkelakuan baik dan diserahkan juga pada saat lapor diri. Yang kedelapan, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA. Ini juga diserahkan pada saat lapor diri. Kesembilan, menandatangani fakta integritas. Nanti teman-teman menandatangani fakta integritas di atas materai. Kemudian yang terakhir mengikuti tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi tes substantif, dan tes wawancara. Itu adalah persyaratan secara umum untuk calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Selanjutnya adalah bidang studi PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Yang pertama adalah pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah matematika. Yang keempat, pendidikan jasmani dan kesehatan. Kelima, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Keenam, sejarah. Ketujuh, seni budaya. Kedelapan, bimbingan dan konseling. Kesembilan, pendidikan luar biasa. Kesepuluh, informatika. Nah, selain dari prodi tersebut, kira-kira adakah yang bisa linier? Nanti masalah linearitasnya
Untuk keterangan yang linearitasnya itu akan saya sertakan pada link di akhir video nanti. Itu silakan teman-teman bisa di-download apa sajakah yang linear dengan ke-10 bidang studi tersebut. Selanjutnya adalah masa dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2023. Untuk perkuliahan PPG Prajabatan itu dilaksanakan sebagaimana yang sudah tadi disampaikan di awal, kurang lebih selama 2 semester. Dan biaya pendidikannya untuk setiap semester kurang lebih adalah Rp8.500.000. Nah, calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 nanti akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar Rp17 juta. Dan untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau alias 1 tahun ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan seleksi ya. Tahapan seleksi PPG Prajabatan tahun 2023. Yang pertama, untuk tahap yang pertama adalah tahapan seleksi administrasi, yaitu untuk menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIM PKB. Tahap 2 adalah tes substantif. Tes substantif meliputi tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi yang ditunjuk. Teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi komputer asisten tes asesmen nasional berbasis komputer atau CAT ANBK. Kemudian yang terakhir adalah tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini adalah tes wawancara untuk menggali kompetensi profesional dan personal dari calon mahasiswa yang dilaksanakan secara daring atau online melalui media atau platform virtual meeting. Jadi itu adalah tahapan seleksi PPG Prajabatan tahun 2023 ya. Kita lanjut ke tata cara pendaftaran dan seleksi PPG Prajabatan gelombang ketiga tahun 2023. Yang pertama adalah pendaftar wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif ya, dan nomor seluler atau handphone yang aktif yang terkoneksi pada aplikasi WhatsApp. Jadi teman-teman pastikan kalau sudah mendaftar maka emailnya aktif dan nomor WA-nya juga aktif. Kedua, pendaftar mengakses laman https://ppg.kemendikbud.go.id ya. Lalu memilih menu daftar PPG Prajabatan. Kemudian pilih daftar sebagai peserta ya. Sekali lagi silakan kunjungi situs ppg.kemendikbud.go.id. Di situ sudah saya sertakan dan bisa dilihat juga di bagian bawah ya. Kemudian yang ketiga adalah pendaftar membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB menggunakan email yang aktif. Kemudian pendaftar akan menerima email yang berisi tautan konfirmasi pendaftaran. Nah, setelah itu langsung klik tautan untuk melanjutkan proses pendaftaran berikutnya. Yang keempat, pendaftar memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nama ya, nama ditulis sesuai dengan KTP, jenis kelamin dan tanggal lahir. Nah, pada tahapan ini NIK, nama, jenis kelamin dan tanggal lahir akan diverifikasi secara otomatis. Akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai dengan
3. Yang kelima adalah syarat yang kelima adalah pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat di awal pendaftaran. Calon mahasiswa di sini harus melengkapi isian, mengisi biodata diri, kemudian data kemahasiswaan, bidang studi PPG, dan yang terakhir adalah data pendukung lainnya seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan, melatih atau mengembangkan orang lain dan hobi. Selanjutnya, poin E adalah mengisi esai. Nanti teman-teman yang mendaftar silakan menyelesaikan esai. Jadi harus selesai semua dan nanti ada berapa karakter yang harus diisi itu harus disesuaikan. Kemudian yang F adalah mengunggah dokumen, antara lain dokumen yang diunggah adalah foto terbaru yang berpakaian formal, kemeja putih, berdasi hitam, bagi yang laki-laki rambutnya rapi, yang perempuan juga bagi yang tidak berkerudung mohon rambutnya dirapikan, dan bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam dan berlatar belakang warna biru ya. Sekali lagi latar belakang fotonya adalah berwarna biru. Untuk ukuran filenya maksimal adalah 1 MB. Kemudian dokumen berikutnya adalah yang kedua, fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Ketiga adalah bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Selanjutnya adalah yang keenam, verifikasi data kemahasiswaan dan linearitas program studi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem. Dan jika dinyatakan valid atau linear, maka pendaftar dapat melanjutkan ke proses pembayaran biaya pendaftaran seleksi. Jika tidak valid atau tidak linear, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Yang ketujuh, pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran seleksi untuk mengikuti tes substantif, tes tahap 2 ya, setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Nah, pada langkah ini, pendaftar akan diminta untuk memilih lokasi tes substantif sesuai dengan lokasi yang masih tersedia. Setelah memilih lokasi tes, segera lakukan pengajuan kode bayar untuk mengunci sementara slot lokasi tes. Mekanisme pembayarannya dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan mengunci penuh slot lokasi tes substantif. Selanjutnya, yang ke-8, pendaftar mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes dengan ketentuan wajib menyelesaikan seluruh esai. Jadi seluruh esai wajib sudah selesai terlebih dahulu. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan titik lokasi tes untuk mengikuti tes substantif secara luring. Kesembilan, peserta seleksi wajib mengikuti tes substantif. 10. Pengumuman hasil tes substantif nanti dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. 11. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus tes substantif akan memperoleh informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Yang ke-12, peserta seleksi mengikuti tes wawancara. Jadi peserta seleksi wajib mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang nanti akan disediakan. Selanjutnya,
Yang ke-13, pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Ke-14, peserta seleksi yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi PPG Prajabatan yang dipilih. Yang ke-15, calon mahasiswa mengkonfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. 16. Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 sesuai kuota nasional yang dibuka. Untuk jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang ketiga tahun 2023 bisa teman-teman lihat di layar monitor. Dari pendaftaran seleksi calon mahasiswa tanggal 25 Oktober sampai 12 November 2023. Kemudian pengumuman kelulusan seleksi administrasi adalah tanggal 14 November. Cetak kartu peserta tanggal 17 November. Pelaksanaan tes substantif adalah tanggal 22 sampai 24 November. Pengumuman kelulusan tes substantif adalah tanggal 5 Desember. Pengumuman jadwal wawancara 8 Desember. Pelaksanaan tes wawancara tanggal 11 sampai 22 Desember. Pengumuman hasil tes wawancara tanggal 5 Januari 2024. Kemudian konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan tahun 2023 adalah tanggal 6 sampai tanggal 8 Januari 2024. Penetapan mahasiswa PPG Prajabatan adalah tanggal 10 Januari 2024. Lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK adalah tanggal 10 sampai tanggal 13 Januari 2024. Dilanjutkan dengan orientasi mahasiswa tanggal 15 Januari dan awal perkuliahan akan dimulai pada tanggal 16 Januari 2024. Jadi teman-teman bisa melihat jadwal ini di halaman ppg.kemendikbud.go.id. Silakan dikunjungi situs tersebut ya. Dan selanjutnya yaitu ketentuan lain terkait dengan pendaftaran PPG Prajabatan gelombang ketiga tahun 2023. Yang pertama adalah peserta seleksi diharapkan memberikan data dengan benar ya. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Ditjen GTK berhak untuk memberikan status diskualifikasi. Jadi teman-teman harus mengisi data yang benar-benar sesuai. Kedua, Ditjen GTK hanya akan memproses data peserta seleksi untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan dan telah berhasil melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Yang ketiga, seluruh biaya transportasi, akomodasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh peserta seleksi. Yang keempat, setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 dapat diakses pada situs ppg.kemendikbud.go.id ya. Di situ juga sudah saya sertakan dan silakan dikunjungi situs tersebut. Yang kelima adalah segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti ketentuan perkembangan informasi itu menjadi tanggung jawab peserta seleksi. Dan yang keenam adalah keputusan terkait hasil seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen GTK itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, itulah ketentuan lain dari pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Nah, berikut ini adalah link pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Silakan kunjungi s.id/ppg_prajabatan 3. Silakan di-download, di situ ada informasi lengkap terkait dengan pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023.
Demikian informasi terkait dengan PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023 ini yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang mendaftar PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023 ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Semoga sukses. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.